beberapa tokoh atau ulama ataupun peneliti mendefinisikan santri dengan berbagai macam sudut pandang definisi daripada santri. Kalau secara istilah memang ada yang mengatakan dari bahasa Sanskerta, ada yang mengatakan dari bahasa Hindia, yang artinya itu memang dulu itu sastri, orang Hindu atau orang apa itu artinya orang yang ahli di bidang kitab suci. Kalau santri berasal dari Sanskerta itu namanya melek huruf artinya. Dia mengatakan definisi santri itu berdasarkan sejarah, berdasarkan latar belakangnya, berdasarkan perilakunya, dan berdasarkan prinsip hidupnya. Kesimpulannya, saya mempunyai pandangan khusus kaitan dengan arti santri itu sendiri. Santri mungkin bisa kita artikan secara khusus atau arti khos, ta'rif khos, bahwa santri itu enggak orang-orang atau pelajar-pelajar, murid-murid yang berada di tempat khusus atau pesantren, di situ belajar kepada seorang figur kiai. Itu arti khusus. Dan ini arti yang sangat terbatas, arti yang mungkin sangat eksklusif. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, ijtihad daripada para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, saya lihat dalam sejarah itu yang sangat berperan. Ambil contoh Kiai Wahab Hasbullah. Peran dan arti daripada santri dengan ijtihad beliau, sehingga dengan lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dibidani para ulama itu, saya mengambil kesimpulan bahwa arti pesantren yang tadinya khos bisa menjadi am, bisa menjadi umum, bahkan lebih luas lagi. Jadi bisa diartikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu pesantren besar, pesantren yang cakupannya luas, tidak hanya sekedar batas tempat tertentu atau pesantren tertentu. Dengan berdirinya Nahdlatul Ulama dapat diartikan seluruh orang yang intisab, yang berta'aluk, beralaqah, berhubungan, perjuangannya atau pengabdiannya ataupun kemanfaatannya apapun yang bersanad kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di situ bisa nanti kita artikan santri. Jadi kader yang berada di level Ibnu, IPPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat, bahkan Nahdlatul Ulama sendiri itu nanti bisa kita artikan santri dalam arti luas. Di arti secara am, secara luas, santri itu setiap orang yang berintisab atau mengaitkan kepada guru atau kiai di dalam mengambil kemanfaatan ilmu, hikmah ataupun pedoman hidup. Melihat takrif daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi telah mendefinisikan menikah dengan definisi yang sangat am, dan itu bisa mutasil sampai sekarang. Jadi definisi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Jadi siapa saja yang mengikuti saya saat ini, saya masih hidup, dan mengikuti sahabat-sahabatku nanti setelah aku wafat. Dapat diambil kesimpulan dari pengertian ini bahwa ikut Nabi itu berarti juga ikut muridnya Nabi. Lah, juga diartikan ikut Nabi, ikut kepada muridnya Nabi. Tabi'in ikut sahabat, tabi'in ikut tabi'in. Itu sampai ulama-ulama, insya Allah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sanadnya muttasil, sambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada definisi yang insya Allah saya yakin dan saya bertanggung jawab ini lebih enak
santri itu tidak ada batasan dimensi ruang dan waktu, bahkan sampai ila yaumil qiyamah. Saya ambil daripada makalah Sayyid Muhammad yang beliau sendiri memproklamirkan mazil tu toliba, selamanya saya ini santri daripada guru-guru saya. Sayyid Muhammad pun memberikan doktrin kepada murid-muridnya, mazil ta toliba, selamanya kamu juga tetap murid kepada guru-gurumu. Dari pengertian ini, santri itu setiap orang yang mengambil kemanfaatan ilmu, hikmah, amal, pedoman dan tauladan kepada guru-gurunya atau kiai-kiainya yang punya sanad sambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti yang lebih khusus ya, yang insya Allah ahli sunnah wal jamaah, yang insya Allah sambung itu. Nah, secara umum ini insya Allah nanti meskipun tidak mungkin di pondok, di rumah, akan tetapi intisab, punya ta'aluk, punya alaqah, punya robito, hubungan dengan kiai baik yang di pesantren ataupun yang di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena di Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu ada kiainya ya, Surya itu kiainya. Jadi yang tanfidiyah dan seterusnya itu pelaksana atau pengurus-pengurusnya di setiap levelnya. Nah, kalau di pesantren khusus itu ya kiainya itu ya, sebagai suri tauladan, sebagai sentral daripada keteladanan kepada untuk murid-murid. Jadi kesimpulannya santri yang perlu kita pegang itu siapapun orangnya, siapapun kita yang bersambung kepada guru untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu, kemanfaatan amal, kemanfaatan keteladanan dan seterusnya. Dan insya Allah guru itu juga punya guru sambung kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan status ini meskipun sudah tua dan meskipun jadi guru, tetap sebagai santrinya guru. Nah, di sini hari santri pada tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden dengan Kepresnya nomor 22 kalau tidak salah tahun 2015. Ini Presiden Jokowi memutuskan atas dorongan dan masukan dari beberapa ormas termasuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menetapkan hari santri. Dan alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan, referensi, rujukan, perdebatan dan seterusnya ditetapkan tanggal 22 Oktober karena di saat itu sejarah yang mutawatir, sejarah yang banyak disaksikan orang, mutafak alaih, bahwa saat itu ada kejadian yang besar, motivasi yang luar biasa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta Kiai Wahab dan beberapa kiai pesantren di Jawa dan Madura berkumpul untuk membahas tentang pertahanan kemerdekaan. Karena ada informasi bentar lagi pada saat itu tahun 45 akan datang sekutu merebut kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu juga para kiai dengan pedulinya totalitas akhirnya berijtihad baksul masail, kalau sekarang musyawarah, punya satu fatwa yang diatasnamakan Hasyim Asy'ari itu namanya revolusi jihad, yang isi inti pokoknya itu memberikan dorongan yang sangat kuat dengan status wajib fardu ain bagi siapapun yang durasinya dari musuh yang saat itu mau datang di Surabaya 194 km ke arah selatan, ke arah utara, ke arah barat, ke arah timur, air berperang secara luar Surabaya